Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tidak ada perintah. Kupikir tuanku ingin membunuh mereka sendirian, ucap Taiking. Bukan tidak mungkin. Kalau begitu serahkan hantu Molo ini kepadaku dan aku akan menyerahkan orang itu untukmu. Bunuh dia dan jangan biarkan dia hidup-hidup, ucap Xiaoyan. Wajah Taiking langsung membeku. Perubahan kecil ini tentu saja tidak bisa lepas dari mata Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan juga membuat wajah Yo Xiao berubah. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak terus memperhatikan mereka berdua. Dia sudah bergegas menuju hantu Molo. Saat ini Taiking dan Yo Xiao saling memandang, yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka mengenal satu sama lain. Setelah merenung sejenak, mereka bergerak ke dalam hantu Molo bersama-sama. Xiaoyan melambaikan penguasa Swan api guntur dengan gila-gilaan mengkonsumsi sumber Daoqi di tubuhnya. Nyala api melonjak keluar, menciptakan alam domain api menggunakan api abadi. Sementara Xiaoyan dengan gila-gilaan mengkonsumsi sumber Daoqi, ada juga aliran sumber energi yang mengalir deras menuju merdiannya. Pertempuran yang dilakukan juga untuk meletakkan dasar bagi fondasi Daoqi. Yo Xiao dan Taiking melihat bahwa Xiaoyan sangat serius berurusan dengan hantu Molo. Lautan api yang indah menyelimuti medan pertempuran dan kemudian dengan keras melanda hantu Molo. Yo Xiao dan Taiking di sampingnya tercengang, bukan karena metode Xiaoyan yang begitu kuat, tetapi mereka baru saja merasa bahwa aura Xiaoyan tampaknya hanyalah Dewa Dou. Ketika Xiaoyan berurusan dengannya, itu sebanding dengan keabadian Kaisar langkah kelima. Tapi sekarang bagaimana dia bisa menjadi seorang di level Dewa Dou? Yo Xiao tampak bingung. Dia bisa membantai hantu-hantu Molo tanpa usaha ekstra. Namun untuk Xiaoyan dia terlihat sangat serius dalam pertempurannya. Baginya Xiaoyan sangat kuat. Seharusnya dia memiliki kemampuan untuk membunuh hantu Molo dengan mudah. Tapi faktanya Xiaoyan dengan gila-gilaan mengkonsumsi sumber Daoqinya. Yo Xiao dan Taiking tidak dapat memahami Xiaoyan. Tidak tahu mengapa Xiaoyan harus menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga. Setelah beberapa saat, keduanya menyadari bahwa apa yang diinginkan Xiaoyan bukan hanya melatih tubuh fisik, tetapi juga mengolah sumber Daoqi. Hal ini membuat keduanya semakin bingung. Bukankah orang itu merupakan keabsahan fisik? Lalu mengapa dia perlu mengolah sumber Daoqi? Mereka yang memiliki tubuh keabadian fisik sangat terobsesi dengan pengerasan tubuh. Pertanyaan ini memenuhi benak keduanya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tubuh keabadian fisik Xiaoyan berasal dari avatar Yuan Shen, dan itu tidak bertentangan dengannya. Tentu saja kultivasi Xiaoyan tidak membutuhkan pemahaman mereka. Pada saat ini pertempuran melawan hantu-hantu Molo dengan cepat diselesaikan oleh Taiking dan Yo Xiao. Bagaimanapun kekuatan Taiking sudah mencapai langkah kelima dan Yo Xiao setidaknya adalah langkah keempat. Dengan kekuatan keduanya tidak mengherankan bisa membantai hantu-hantu Molo dalam waktu singkat. Adapun Xiaoyan, meskipun momentumnya sangat besar, butuh waktu lama untuk membunuh hanya satu hantu Molo. Selusin lainnya sudah diselesaikan oleh Taiking dan Yo Xiao. Xiaoyan tampak kelelahan, jadi dia duduk bersila untuk memulihkan diri. Taiking dan Yo Xiao saling memandang dan hanya bisa tersenyum kecut. Mereka sangat tidak senang melihat Xiaoyan, tapi mereka tidak berani mengatakannya. Bagi mereka Xiaoyan sangat aneh. Jika menyangkut tindakan nyata, dia sekuat langkah kelima. Xiaoyan yang duduk bersila dengan cepat membuka matanya. Semua hantu Molo sudah terbunuh dan tubuh hantu Molo yang terbunuh semuanya meledak. Setiap hantu Molo akan meninggalkan selusin pil ajaib yang semuanya akan dikantongi Xiaoyan. Bahkan jika mereka berdua memiliki ketidaksenangan di hati mereka, mereka tidak berani mengatakannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa ke dalam mulutnya. Setelah itu Xiaoyan melihat buah Molo yang tumbuh di pohon merah menyala. Tetapi pada saat ini meskipun hantu Molo diselesaikan, pohon merah menyala itu masih dikelilingi oleh formasi. Xiaoyan baru saja memasukkan tangannya ke dalam lengan jubahnya.
Namun tanpa diduga tahanan roh muncul keluar atas inisiatifnya sendiri. Ketika kamu meminta bantuan, kamu harus memiliki sikap meminta bantuan. Jangan menggunakan sikap penjahat untuk memerasnya. Aku akan memberitahumu secara terang-terangan. Jika kamu tidak segera bertobat, cepat atau lambat aku akan bertarung denganmu, ucap tahanan roh. Setelah berbicara, cahaya biru melonjak keluar dari matanya yang besar. Pola misterius muncul di pohon merah menyala. Bahkan sebelum formasi itu runtuh, tahanan roh berbalik dan kembali pingsan ke dalam lengan jubah Xiaoyan. Xiaoyan menyaksikan formasi itu hancur seperti cermin. Dan mata besar tahanan roh menatap Xiaoyan dengan bangga. Seolah-olah dia berkata kepada Xiaoyan, "Cepat puji aku, Tuan Seribu Pisau, aku sangat kuat." Itulah harapan tahanan roh. Tapi tanpa diduga, Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju pohon merah menyala. Ada 10 buah molo yang tumbuh di pohon ini. Xiaoyan melambaikan lengan jubahnya mengambil semua buah molo tanpa kecuali. "Saudaraku, kami baru saja bekerja sama membunuh hantu molo. Aku dan kakak peri ini merupakan paling banyak membunuh. Bukankah sudah sangat bagus bagimu untuk membaginya secara merata?" Ucap Yao Xiao juga datang ke pohon merah menyala. Setelah berbicara, Xiaoyan mengangkat kepalanya menatap Tai King. "Apakah kamu ingin buah ini?" tanya Xiaoyan. Tai King membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. "Ini adalah kontribusi kita bersama. Kamu harus lebih pintar," ucap Yao Xiao menatap Tai King yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah. Tai King tidak berbicara. Dia hanya melirik Yao Xiao dengan dingin. Adapun Xiaoyan, dia mengamati buah molo di tangannya. "Kamu belum bertanya padaku. Wanita ini tidak menginginkannya, tapi aku menginginkannya," ucap Yao Xiao. "Lalu apakah kamu masih menginginkan hidupmu?" ucap Tai King. Bukan Xiaoyan yang mengatakan ini, tapi Tai King yang ada di sampingnya. Yao Xiao tertegun sejenak, menatap Tai King dengan bingung. Melihat keseriusan dari wajah Tai King, dia mundur lebih dari 10 meter untuk menjaga jarak. "Kamu terlihat cantik dan wajah anggun di permukaan, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki prinsip. Sudah jelas kami berdua juga bertindak bersama, mengapa dia harus memonopoli sendirian? Kamu harus tahu bahwa energi iblis yang terkandung dalam buah molo ini sangat kuat. Pil ajaib di tubuhku masih memiliki 8 pola. 10 pola bisa membuat pil hijau, dan 100 pola bisa membuat pil ungu. Untuk mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe, kita harus pergi ke tingkat yang lebih tinggi dari menara pembantaian. Hanya orang-orang dengan pil ajaib pola tertentu yang memenuhi syarat untuk masuk ke tingkat atas. Tidakkah kamu ingin masuk ke tingkat atas? Dikatakan bahwa Raja Iblis Tianhe bukanlah makhluk abadi biasa, tetapi sudah mencapai setengah langkah dewa abadi yang hampir menjadi dewa abadi legendaris. Apakah kamu tidak menginginkan tentang warisan orang yang begitu kuat? Ucap Yao Xiao menunjukkan ketidakpuasannya pada Tai King. Mendengarkan kata-kata itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, berpikir bahwa orang ini tahu banyak. Selain itu, dia sepertinya tidak mengenal Tai King dengan baik. Tentu saja kemungkinan besar mereka berdua bertindak dengan sengaja. Sengaja ingin menutupi bagian yang terlihat sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan tidak mengerti fungsi pil ajaib di tubuhnya. Sekarang Yao Xiao memecahkan kebingungannya hanya dengan beberapa kata. Adapun Tai King, matanya yang indah masih tetap acuh tak acuh. Dia mungkin sangat tertarik dengan ini, tetapi dia tidak menunjukkannya. Saat ini Yao Xiao melihat Xiaoyan, dia masih terus berbicara. Sampai pada akhirnya Xiaoyan dengan ganas, baru kemudian Yao Xiao langsung menutup mulutnya. Dia tanpa daya melihat Xiaoyan menelan buah molo tanpa ragu-ragu. Sumber energi yang sangat besar mengalir keluar. Itu masih merupakan sumber energi yang sangat murni. Sangat murni sehingga Xiaoyan tidak bisa berkata-kata. Justru karena inilah fondasi Doki Xiaoyan mulai menanjak lagi. 900 juta bintang Doki terus meningkat. Faktanya jika bukan karena meridian ganda Xiaoyan, dia mungkin sudah menembus ke puncak Dewa Bintang 9. Karena itu kecepatan kultivasi Xiaoyan terkesan lebih lambat. Namun nyatanya sangat cepat. Memadatkan 1 bintang Doki sama dengan memadatkan 2 bintang Doki. Dan tidak mungkin bagi orang lain di tingkat yang sama bisa menandingi Xiaoyan.
Setelah beberapa lama Xiaoyan membuka matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan 2 buah molo dan menelannya lagi. Taiking menemukan tempat duduk bersila untuk menunggu dengan tenang. Adapun Yao Xiao, dia menatap Xiaoyan dengan kesal. "Sialan, aku masih tidak percaya kamu bisa menelan 10 buah molo. Kamu bahkan tidak membiarkanku mencicipi satu pun dari mereka," gumam Yao Xiao dengan marah. Melihat Xiaoyan terus melahap buah molo membuatnya lebih tidak senang. Apa yang membuatnya paling tidak nyaman adalah dia tidak bisa pergi sekarang. Dan dia tidak mendapatkan buah molo. Yao Xiao melirik ke kiri dan ke kanan. Taiking dan Xiaoyan duduk bersila dengan mata terpejam. Jika dia ingin menyelinap pergi, maka saat inilah kesempatan terbaiknya. Yao Xiao datang ke samping seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berpindah tempat untuk sementara dan berpindah semakin jauh secara bertahap. Jika dia tidak pergi sekarang, begitu Xiaoyan menyelesaikan kultivasinya, diperkirakan tidak ada peluang sama sekali. Yao Xiao menyenandungkan lagu kecil seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sudah bergerak ratusan meter jauhnya. 2 orang aneh. "Selamat tinggal, selamat tinggal," ucap Yao Xiao tertawa keras. Cahaya pedang memadat di bawah tubuhnya dan dia akan melarikan diri menunggangi pedang. Tapi pada saat ini deru angin mengaspal permukaan. Yao Xiao merasakan aura berbahaya datang ke arahnya. Jadi dia mengangkat pedangnya tanpa ragu. Yao Xiao menoleh hanya untuk melihat sosok Taiking muncul di depannya. Juga memegang pedang panjang dan bertabrakan dengannya. "Kakak peri, mengapa kamu terburu-buru? Mungkinkah esensi darahmu sudah berada di bawah kendalinya? Bahkan jika kamu menjadi tawanannya, kamu tidak bisa menggeretku seperti ini," ucap Yao Xiao berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Jika kamu pergi, aku yang akan disalahkan dan menjadi orang yang akan segera mati. Jadi kamu tidak bisa pergi," ucap Taiking berkata dengan dingin. Dia telah mengikuti Xiaoyan untuk beberapa waktu. Oleh karena itu dia tahu bagaimana karakter Xiaoyan. "Tunggu dulu, kita sama-sama menjadi korban. Mengapa kita tidak sama-sama pergi dari sini? Setelah kita keluar dari sini, aku berjanji untuk menjadi pelayan laki-lakimu selama 100 tahun, ucap Yao Xiao. Mendengar kata-kata pelayan laki-laki, Taiking sedikit mengangkat alisnya. Jarang ada pria kuat di level ini yang begitu nakal. "Aku baik dalam pekerjaanku. Aku berjanji akan membuat kakak peri puas dan nyaman. Mari kita pergi dari sini," ucap Yao Xiao dengan nada memohon. "Berhenti bicara omong kosong. Kembalilah bersamaku atau aku akan mengambil kepalamu kembali," ucap Taiking. Wajah Yao Xiao gelap. Rencana pelariannya gagal. Jadi dia harus kembali ke pohon merah besar tanpa daya. Setelah kembali dia melihat Xiaoyan duduk bersila dengan bosan. Namun tidak lama kemudian beberapa kelompok orang mendekat. Mereka menatap pohon merah menyala dan kemudian menatap Xiaoyan yang duduk bersila. "Wah, ini akan menjadi hal yang baik. Bunuh dia, dia sedang dalam pelatihan. Ayo lakukan," ucap Yao Xiao tidak sabar ingin menyaksikan pertunjukan yang bagus. Tapi sebelum dia melihat Xiaoyan diserang oleh kelompok orang itu, suara dingin Taiking kembali terdengar. "Apa yang kau lakukan dalam keadaan linglung? Cepat bergerak dan bunuh mereka. Jika kamu tidak melakukannya, aku tidak keberatan membunuh mereka. Tapi setelah itu aku akan membunuhmu juga," ucap Taiking berkata dengan dingin. Yao Xiao akhirnya menyadari bahwa Taiking adalah pembantu Xiaoyan. Dan sekarang dia telah menjadi pembantu Taiking. Yao Xiao sangat tidak rela. Tapi tidak peduli bagaimana dia marah, dia tidak berdaya selain mengambil tindakan untuk menangani kelompok orang yang datang. Setelah beberapa saat terlihat bahwa Yao Xiao dikalahkan, mata Taiking menjadi dingin. Dia bisa melihat bahwa Yao Xiao sengaja melakukannya. "Jika kamu masih tidak bisa membunuh mereka dalam waktu 1 batang dupa, tidak perlu lagi kamu hidup," ucap suara dingin Taiking. Yao Xiao sedikit terkejut. "Mengapa kamu berbicara dengan nada yang persis sama dengannya? Aku tidak mendapatkan apa-apa dan pada akhirnya aku harus diremas olehmu seperti ini. Bahkan jika aku seorang dewa pun aku punya hak untuk mendapatkan bayaran dari kerja kerasku. Tapi apa yang aku dapatkan di sini? Sungguh sial," ucap Yao Xiao tidak bisa menangis atau tertawa. "Berhenti bicara omong kosong.
ucap Tai King. Pada saat ini tahanan roh yang biasa tidur muncul keluar di bahu Xiaoyan. Ada ekspresi kasihan di mata besarnya. Sepertinya dia mengasihani nasib Yao Xiao. Tapi di sisi lain dia juga mengasihani dirinya sendiri. Itu orang yang sama jatuh ke dalam penderitaan tanpa akhir. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Mari kita bersumpah bahwa akan ada hari di mana kita akan mengungkapkan isi hati kita, ucap tahanan roh. Pada saat ini Yao Xiao berjuang keras, membunuh beberapa orang yang datang ke lantai 6. Yao Xiao bisa dikatakan menggantikan peran Senju. Dia menjadi pelayan baru untuk Tai King dan Xiaoyan. Tahanan roh menghela nafas panjang dan berkata dalam hatinya lagi, "Aku hanya bisa menyemangatimu. Ayolah, kuharap kamu segera melarikan diri dari cengkeraman pembunuh ini," ucap tahanan roh. Setelah menggelengkan kepalanya dengan penuh arti, tahanan roh terhuyung-huyung kembali ke lengan jubah Xiaoyan. Dibandingkan dengan Yao Xiao yang berjuang dalam pertempuran berdarah sendirian, tahanan roh merasa bahwa dia jauh lebih beruntung. Hanya ketika dia membandingkan dirinya sendiri, dia merasa bahwa penderitaannya tidak begitu pahit lagi. Selama periode ini Xiaoyan melahap 5 buah molo serta 100 pil energi. Tidak buruk, 1,2 miliar fondasi doki, dan 18 pola pil ajaib, gumam Xiaoyan. Setelah sekian lama Xiaoyan perlahan membuka matanya. Di tanah saat ini selain mayat hantu molo ada juga 8 mayat orang yang dibunuh Yao Xiao. Yao Xiao berlumuran darah dan terengah-engah. "Aku sudah melakukan yang terbaik untuk melindungimu sedemikian rupa. Ini benar-benar tidak dapat dibenarkan jika kamu masih tidak memberikan buah molo kepadaku," ucap Yao Xiao. "Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih," ucap Xiaoyan menatap Yao Xiao. Mendengar ini mata Yao Xiao bersinar terang dan dia menjadi tertarik. "Hantu molo semuanya telah ditangani. Dan aku juga melindungi pohon molo selama pelatihanmu. Sekarang bisakah aku pergi?" ucap Yao Xiao. Dia tidak lagi menginginkan buah molo. Apa yang dia inginkan adalah dia bisa mendapatkan kembali martabatnya, yaitu dengan cara pergi dari sini lalu meninggalkan orang yang tercela ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit, menatap Yao Xiao lalu berkata, "Tidak, kamu masih perlu menyerahkan esensi darahmu," ucap Xiaoyan memandang Yao Xiao dengan serius. Yao Xiao sedikit terkejut dan tiba-tiba terbakar amarah. "Apa katamu?" teriak Yao Xiao. Xiaoyan mengangguk. "Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan mengorbankan esensi darahku. Mengerti?" ucap Yao Xiao menegakkan punggungnya. Sepertinya dia lebih baik mati daripada menyerah. "Tai King, beri dia pengalaman," ucap Xiaoyan menatap langsung ke arah Tai King. Tai King berdiri dan menatap Yao Xiao. "Itu hanya tubuh abadi. Kita berdua akan bisa menghadapinya bersama," ucap Yao Xiao kepada Tai King. Tai King melirik Yao Xiao dengan dingin dan langsung berkata, "Jika bisa diselesaikan, tidak ada perbedaan antara aku dan kamu," ucap Tai King sama sekali tidak memberi Yao Xiao wajah. Lagi pula Yao Xiao hanyalah langkah keempat dan Tai King adalah langkah kelima. Ada kilatan cahaya di tangan Tai King. Pedang panjang tergantung di tangannya. Dia benar-benar berencana untuk menyerangnya. Tetapi Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya, menatap mereka berdua dengan aneh. Melihat penampilan Tai King, sepertinya dia benar-benar tidak mengenal Yao Xiao. "Tidak perlu untuk tetap hidup. Bunuh saja," ucap Xiaoyan menambahkan. Yao Xiao menggertakkan giginya. Saat berikutnya sosok Tai King terbang keluar tanpa ragu. Tai King tahu betul bahwa Xiaoyan sengaja mengujinya. Jika dia ceroboh, maka sedikit kepercayaan Xiaoyan padanya akan benar-benar hilang. Mungkin dia tidak takut pada Xiaoyan. Jika dia benar-benar ingin memberontak, dia yakin bisa menang dengan kepastian 70%. Tai King sudah mencium kelemahan Xiaoyan dalam perjalanan mengikutinya. Dia sebenarnya mengamati Xiaoyan sepanjang waktu. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh abadi, tetapi dia tidak bisa bertahan lama. Jelas untuk orang kuat di level Tai King, dia dapat melihat melalui beberapa pertempuran. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh abadi, gaya bertarungnya masih pada tingkat dewa. Alasan mengapa Tai King memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Xiaoyan,
Selain fakta bahwa Xiaoyan jauh dari mencapai tingkat keabadian, Taiking juga memiliki keterampilan bertarung yang lebih kuat daripada peringkat domain, yaitu skill bertarung tingkat kuno. Taiking sebenarnya sangat kuat. Dia tentu saja memiliki modal yang bisa dibanggakan. Tapi apa yang benar-benar ditakuti Taiking adalah kecantikan tiada tara yang muncul di samping Xiaoyan dari waktu ke waktu, yaitu Ratu Chen Xianyuan. Meskipun Ratu terlihat manis dan selalu memiliki senyum di mulutnya, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, bahkan jika dia memiliki keterampilan pertarungan peringkat kuno, Taiking khawatir itu tidak akan membantu. Dia tahu bahwa sang ratu telah mati, dan ini mungkin hanya sisa jiwa dari sang ratu. Tetapi meskipun demikian, setelah memasuki tempat ini, sang ratu masih menunjukkan dominasi yang sangat menakutkan. Selain dapat mengontrol aturan seluruh hutan belantara abadi, dia juga dapat berpindah-pindah dengan bebas di menara pembantaian. Tidak hanya itu, selama sang ratu memberi perintah, warisan Raja Iblis Tianhe akan diserahkan. Sang ratu adalah generasi yang paling kuat. Bahkan jika dia mati, dia masih ratu dari alam Xuanyin. Dia adalah seorang ratu yang disembah oleh ribuan orang. Dengan statusnya, bagaimana mungkin keabadian langkah kelima dapat melawan atau memahaminya? Oleh karena itu, Taiking harus menstabilkan setiap tindakan dan emosinya. Jika dia ceroboh, dia akan mati tanpa kesempatan. Melihat Taiking mendekat dengan niat membunuh, mata Yao Xiao menjadi dingin. Dia langsung menatap Xiaoyan hanya untuk menyemprotkan darah. Ya, terima esensi darahku dengan baik, ucap Yao Xiao menyemburkan seteguk darah. Nyatanya esensi darah tidak berakibat fatal bagi orang kuat yang telah mencapai tingkat keabadian. Tapi meski tidak langsung dilenyapkan oleh darah jiwa, ia akan terluka parah karenanya. Sehingga lawan bisa memanfaatkannya dan dilenyapkan ketika dia terluka parah. Pada saat ini Taiking tidak berhenti, tetapi terus menggunakan gerakan memotong. Yao Xiao terkejut. Dia buru-buru memadatkan cahaya pedang di tangannya. Aura keabadian melonjak keluar kemudian mengangkat tangannya dengan pedang. Taiking adalah langkah kelima dan Yao Xiao adalah langkah keempat. Meskipun ada perbedaan satu langkah, jelas tidak realistis bagi Taiking untuk membunuh Yao Xiao dengan satu pedang. Apalagi Yao Xiao jelas lebih kuat dari Taiking dalam hal ilmu pedang. Namun karena Taiking adalah langkah kelima, ketika kedua pedang bertemu, Yao Xiao jelas kalah dari Taiking dan diguncang mundur. Aku sudah memberikan esensi darahku. Jangan berperilaku memukul wajah orang sembarangan, ucap Yao Xiao memarahi dengan marah. Apakah ini yang kamu katakan kamu lebih baik mati daripada menyerah? Ucap Taiking melambaikan pedang panjang di tangannya, lalu mendengus dingin menatap Yao Xiao dengan jijik. Seorang pria dapat membungkuk dan meregang. Meskipun aku mengatakan bahwa aku lebih baik mati daripada menyerah, itu tidak berarti bahwa aku benar-benar memilih untuk mati. Lebih baik masih hidup untuk menjaga perbukitan hijau. Sejak saat itu aku akan tetap bertanggung jawab, ucap Yao Xiao berkata dengan bangga. Sudut mulut Xiaoyan juga sedikit terangkat saat mendengar kata-kata itu. Menarik untuk melihat Yao Xiao yang tidak memiliki wajah malu. Yao Xiao mengabaikan Taiking, tetapi mengambil inisiatif untuk mengirimkan esensi darahnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menerima darah jiwanya tanpa ragu, lalu menatap Yao Xiao dan mengulurkan tangannya. Untuk orang-orang yang kamu bunuh sambil melindungi hukum, serahkan semua pil ajaib yang kamu dapatkan, ucap Xiaoyan. Yao Xiao melebarkan matanya saat mendengar ini. Apa? Kau bahkan ingin merampas sesuatu yang sudah kudapatkan dari usaha kerasku sendiri? Hei, jangan melangkah terlalu jauh. Kalau tidak, ucap Yao Xiao. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.